Allah Subhanahu wa taala, karena sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kediaman Bapak Edi Santoso yang kebetulan ketua ya Pak ya, ketua kelompok tani. Ucapan terima kasih Pak. Jadi pada hari ini tentunya kelompok tani bahagia ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan kegiatan kelompok tani. Tapi sedikit dulu Bapak. Jadi adanya kelompok tani tentunya adalah suatu wadah Bapak, wadah. Yang namanya kelompok itu wadah Pak ya. Jadi dari beberapa orang ngumpul jadi satu kelompok. Nah, dari kelompok tani ini kita mempunyai tujuan. Nah, tujuannya tidak hanya kelompok tani biasanya Pak, kalau untuk kelompok tani ini wah harus mulai bantuan, cari bantuan. Tidak begitu sebenarnya. Kelompok tani ini adalah yang paling terpenting, yang dulu pernah nenek moyang kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu adalah untuk wadah sebagai meningkatkan rasa gotong royong Pak. Jadi dulu kalau ada kelompok tani itu tidak pernah bapak-bapak kita itu tujuannya untuk minta bantuan, tidak pernah. Baru-baru kali inilah. Jadi di zaman-zaman sekarang ini ya. Nah, dulu kelompok tani bisa berujukan gendanan, nandur padi gantian, nandur bersih-bersih gantian dulu kayak gitu. Jadi dengan perkembangan zaman ini beberapa kegiatan-kegiatan di kelompok tani ini sudah mulai sifat gotong royong berkurang Bapak. Jadi rohnya atau intinya kelompok tani itu adalah tergantung kita Pak. Artinya kita itu dituntut menjadi kelompok tani yang aktif, bukan pasif Pak. Ya. Jadi kelompok tani intinya di kita sendiri. Jadi kegiatan yang sifatnya di kelompok itu apa sesuai dengan potensi kita masing-masing. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini bapak-bapak kelompok tani bahagia yang hadir pada sore hari ini, kita kembali setelah beberapa waktu kita pernah berkumpul. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edi Santoso. Yang pertama adalah sedikit saya singgung mengenai BPJS Pak. BPJS Ketenagakerjaan itu yang sudah kami sampaikan kepada Dinas BPJS Ketenagakerjaan di Tebo itu berjumlah 168 orang Pak. Nah itu sebagian masih ada yang tercecer nggak masuk ya. Ada yang dari kelompok tani Melati itu udah masuk juga, ada satu. Di kelompok tani saya satu adik saya nggak masuk. Nah gunanya bapak-bapak BPJS Ketenagakerjaan itu untuk menangani anggota kelompok tani ya kita yang sifatnya bukan kesehatan Pak ya, kecelakaan, terus jaminan JKK dan kematian Pak. Jadi kalau BPJS kesehatan lain lagi Pak. Jadi sengaja, jadi BPJS Ketenagakerjaan ada dua macam Pak. Yang satu adalah mandiri. Mandiri itu boleh dimiliki seseorang yang tidak ada kaitannya dengan instansi atau kelompok. Nah ini kita masukkan ke kelompok. Jadi kita ini di sana namanya BPJS Ketenagakerjaan anggota Gapoktan Sarimulyo Pak. Nah, yang mendapat bantuan untuk saat ini BPJS Ketenagakerjaan yang kelompok. Jadi banyak warga kita yang punya BPJS Ketenagakerjaan yang sendiri mandiri itu tidak dapat bantuan. Nah, alhamdulillah Pak. Terus ini sampai sekarang saya masih membenahi data-data itu, masih komunikasi dengan pihak BPJS. Ada yang nomor rekeningnya sudah mati, ada yang kedaluarsa, ada yang sama KTP nggak sama. Pengaruhnya kemarin antara contoh misalnya di tempat saya, nama Sarwandi di KTP, di BPJS-nya, di rekeningnya Dr. Andes Sarwandi. Seperti Pak Jamanto di KTP-nya Jamanto, di rekeningnya Jamanto bin Kromo Pawiro. Nah, itu jadi masalah ini terus. Ini makanya kemarin masih terus kami benahi data lewat WA dengan Ibu Ayu yang
pas hari apa itu kami ketemu langsung dengan Pak Edi ke sana. Tapi alhamdulillah terus komunikasi sampai sekarang. Nah, untuk penyaluran Bapak-bapak ini secara bertahap, tidak serempak. Ya, mungkin dari kelompok sini sudah berapa orang. Di kelompok saya baru 3 orang, Pak. Di kelompok Tani Abadi 3 orang. Jadi untuk bapak-bapak yang belum, mohon bersabar. Saya sendiri juga belum. Pak Edi juga belum. Ini Pak Sarif sudah. Nah, ini sebenarnya bapak-bapak di luar dugaan. Tujuan kami adalah memasukkan ketenagakerjaan ini semata-mata hanya untuk membantu bapak-bapak ya. Membantu bapak-bapak supaya kalau ada, karena menjadi rasa tanggung jawab kita semua, kami selaku pengurus ya. Jadi setiap bulan kami ini mengeluarkan dana untuk membayar BPJS bapak-bapak semuanya setiap bulan. Nah, itu. Ya, jadi kemarin sampai nunggak kami bayar total penuh. Nah, jadi dananya juga dari kami ya, karena kami dipercaya oleh bapak-bapak. Nah, dari awal sudah saya sampaikan bahwa kami tidak akan istilahnya merugikan bapak-bapak dari kegiatan ini. Nah, dari kegiatan itu kami hanya meminta dukungan dari bapak-bapak supaya kegiatan kita ini lancar. Nah, ini secara fakta bapak-bapak mungkin jauh dari harapan kita semuanya. Kegiatan itu belum maksimal. Saya akui Pak, ya. Saya akui belum maksimal sampai sekarang. Karena untuk jenis bantuan-bantuan kami hanya baru bisa sebatas itu yang kami berikan. Makanya kami sering menyampaikan kalau pas kelompok itu kumpul, mari kita bersama-sama. Kegiatan ini datangnya tidak dari atas, tapi dari bawah dulu. Jadi kelompok tani intinya di bawah bukan di atas Pak. Tidak hanya minta bantuan, tapi kegiatan kita laksanakan di bawah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contohnya misalnya kalau di Melati tanam jagung, misalnya semua. Kami juga ikut Pak, ikut turun kemarin. Sampai panen rayanya ngundang Pak Kadis. Sampai sekarang sudah dibantu mesin pipinnya, dibantu traktornya itu. Ya, bibitnya sudah dibantu semua. Nah, saya kepingin untuk kelompok Tani Bahagia ini punya kegiatan apa yang kira-kira sesuai dengan potensi di daerah sini itu apa. Kalau di Tunas Harapan Pak, itu ada sayur-sayuran yang banyak, seperti rombongan Mas Darmin itu nanam sayur-sayuran itu. Nah, di sini nih yang kita sebut. Mari untuk itu nanti melalui pertemuan-pertemuan, sebenarnya Pak, pertemuan tidak harus kami datang Pak. Silakan nanti di kelompok tani itu tiap bulan ketemu, gunanya untuk merembuk apa yang kira-kira untuk kemajuan kelompok bapak-bapak di sini apa, itu sebenarnya bagus. Nah, untuk di pusatnya Pak, di Gapoktanya, kami setiap bulan ngumpul sudah di sana melalui ketua masing-masing. Jadi kalau pas kumpul ketua, kami sudah menyampaikan, mari Pak, kegiatannya jangan hanya menunggu dari pusat, tapi di bawah ini punya kegiatan apa gitu. Nah, nanti misalnya ada kekurangan apa, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin, karena kami sudah terhubung dengan dinas terkait yang ada di Tebu ini, sudah ketemu semua Pak. Apalagi sekarang Pak Firdaus sudah lancar komunikasinya, yang di Tebu juga sudah tahu keberadaan kita bahwa Gapoktan Sari Mulyo ini tidak, kalau di Tebu, di Jambi sudah terkenal Pak. Bahkan sudah di Indonesia, sudah di dunia, karena kita sudah mempunyai FSC. FSC itu sertifikat dunia Pak. Makanya, tapi kalau kegiatannya kita hanya begini-begini saja, saya rasa kurang namanya sudah menggaung kemana-mana, tapi kegiatannya masih kurang. Nah, itu kami mohon nanti bapak-bapak, kami semuanya pengurus baik yang di Gapoktanya Pak akan selalu bekerja sama dengan bapak-bapak semaksimal mungkin ya. Jadi seperti di sini kebetulan banyak kawasan konservasi Pak, itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau bapak-bapak tidak mendukung, kami tidak akan berjalan, karena intinya di bapak-bapak semuanya. Kawasan konservasi ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan kita ya. Seperti bibir sungai itu, kami di sana
kalau mengeluarkan dananya sudah banyak Pak. Kalau bikin papan aman sudah berkali-kali, sekarang kita ganti besi, dananya sudah berapa, bibitnya sudah berapa. Tapi kami tetap, karena itu kepentingannya untuk kita bersama. Kalau saya misalnya sama Pak Edi punya niat tidak baik dengan Bapak saya, mungkin secara pribadi dengan Bapak nggak usah mikir-mikir itu, duitnya untuk kami semuanya. Tapi kami tidak seperti itu. Dari awal saya sudah berniat. Bahkan saya sendiri secara pribadi malu Pak. Makanya kalau tim dari Jambi datang, Pak, mohon kami diperhatikan. Kalau sampai kami, karena awalnya saya sampai Edi ini paling awal yang mengajak bahwa Pak, toh misalnya kegiatannya tidak berarti bagi seluruh anggota, kami juga malu kan itu. Makanya pada pertemuan hari ini tadi disampaikan kemarin Mas Arif. Jadi Mas Arif ini Pak admin kita, admin di kantor. Jadi kalau ada kegiatan yang sifatnya ke provinsi, ke apa, kabupaten, ini yang jalan. Tanpa itu kami tidak bisa apa-apa, karena kesibukannya seperti saya, Pak Edi, mungkin kalau tidak punya admin. Ini dulunya berdua, sekarang tinggal satu, karena keadaan corona ini Pak. Jadi pendanaannya mungkin tidak mampu untuk bayar Mas Arif ini. Nah itu Bapak-bapak dari saya ya. Jadi pada hari ini karena kebetulan kita ada bantuan nanti Pak, tapi sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa senilai 1.000 batang karet. Seperti kemarin di Melati itu okat dengan durian, bibitnya bagus-bagus Pak, untuk tani semua. Kalau di Tunas Harapan 1.000 karet. Nah di tempat kita ini mau apa? Untuk itu sore hari ini terkelar sambil kita menyamakan resepsi sambil runding-runding Pak, karena pertemuan seperti ini kita jarang. Nah runding Pak, monggo. Jadi kelompok tani tidak hanya namanya Pak, tapi ada kegiatannya apa, monggo kita pikir bareng-bareng. Karena nanti setelah di sini kami juga akan berkunjung di kelompok tani yang lain. Monggo nanti apa bikin kegiatan nanam noko bareng-bareng yang untuk kelompok kita, monggo. Nah Bapak-bapak, untuk jangka dekat ini kami tetap selamanya Pak akan memperhatikan kawasan konservasi Pak. Karena ini sudah dipantau dari Jambi, dari Bappedas. Kemarin sudah 2 kali Pak Edi sampai maghrib aja disuruh ke pinggir sungai, nengok bibitnya itu hidup apa enggak, kan itu. Jadi iya, dia kan malahan. Jadi sebenarnya dari perhatian pemerintah untuk provinsi, untuk Bappedas ini Pak, untuk sungai kita ini perhatikan banget. Tinggal kita Pak, tinggal kita semua mau kompak apa enggak kan, kayak gitu intinya.